Sebutkan sumber hukum Islam berdasarkan dalil nakli. Sumber hukum wingi wis ditakono, sakjane sapa wingi takon. Hukum Islam itu ada apa saja? Wingi ana takon ngono. Ya. Ini kok wingi angga? Nah. Pertanyaan ini Penginan ya. Hukum Islam itu yang pertama dalil nakli. Dalil nakli, apa dalil nakli itu? Nah, itu harus tahu dulu nakli. Nakli adalah dalil yang turun dari Allah. Berarti kebenarannya mutlak karena itu turun dari Allah. Misalnya babi haram, ya wis gak usah dibantah. Nah, kecuali Allah sendiri memberikan bantahan. Kecuali kamu terpaksa memakannya. Kalau nggak makan, kamu mati. Nah, baru kamu boleh makan. Kalau nggak makan, nanti mati. Wis gak ono panganan liya kecuali babi. Atau ular, atau ketek, atau buaya, atau apa saja. Kalau kamu nggak makan, nanti mati. Berarti kamu harus makan itu tapi nggak boleh kenyang. Nah itu namanya dalil nakli. Terus sandingan dari dalil nakli itu apa? Dalil akli. Akli itu adalah akal. Akal itu yang mana? Yang bagaimana? Akal itu yang dalil yang keluar dari akal manusia atau ulama tapi berdasarkan dalil nakli. Misalnya sekarang membicarakan tentang bank. Di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu ada penjelasan, tidak ada penjelasan, tapi kata-kata riba itu terus ditunjang dengan hadis-hadis Nabi bahwa makan riba itu hukumannya keras. Hukumannya berat, makan riba. 1 kali makan riba sama dengan 30 kali zina dengan ibunya sendiri. Wow. Ambek wong liya cek lumayan, ambek ibuke dhewe tambah berat iku. Dosane berlipat-lipat lagi. Sudah zina itu dosanya besar, ditambah lagi dengan ibunya sendiri, berarti sangat besar dosanya. Nah, tapi masalahnya yang dinamakan riba itu yang bagaimana? Lah, ini harus ada penjelasan dari ulama. Nah, penjelasan ulama ini yang disebut dalil akli. Nah, tadi makan riba itu dosanya besar sekali, sama dengan sekali saja makan riba dosanya sama dengan 30 kali berzina dengan ibunya sendiri. Nah, yang itu adalah dari Rasulullah, berarti itu dalil nakli. Penjelasan dari dalil nakli itu adalah dalil akli, begitu. Jadi itu ulama berpendapat nanti akhirnya berbeda. Yes, pokoknya wong nganakno duit baik itu bank atau renten atau apa, kabeh yo jenenge kan berlebih uangnya, berbunga. Pokoknya ngono iku jenenge riba. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang tidak. Jadi ulama tetap berbeda pendapat dalam menanggapi dalil nakli. Nah, kemudian kamu mengikuti dalil akli yang mana? Gitu. Apakah kamu mengikuti yang A atau mengikuti yang B? Selalu itu ada perbedaan. Tentang KB juga begitu. Tentang hukum hamil di luar nikah atau hamil kemudian nikah dalam kehamilan itu bagaimana? Itu pun ulama berbeda pendapat.
sebenarnya itu sudah ada dalil naklinya. Cuman penjelasannya ini loh. Ini yang butuh penjelasan lagi dari ulama. Maka dalil ulama itu berbeda, itu yang dinamakan dalil akli. Apa akli? Akal. Karena keluar dari akal tapi berdasarkan nakli. Nggak boleh masih on akal ngawur, nggak oleh. Harus ada dasarnya. Cuman dasarnya itu masih remeng-remeng, belum jelas sama sekali. Ayo. Apa hukum berwudu tidak mengucapkan niat? Berwudu tidak mengucapkan niat nawaitu wudu ali rafil hadasil asghar. Berwudu tidak mengucapkan niat. Apa niat wudu? Wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Apakah sah? Sah. Sah. Karena niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Diucapkan niat, hati-hati. Di tempat mana kamu mengucapkan niat tadi? Karena di situ ada lillahi ta'ala. Kalau di tempat jeding campur WC, nah misalnya ya di rumahmu ya, jeding campur WC, kamu wudhu di kamar mandimu. Nah, yang semacam itu jangan kamu ucapkan malah. Kecuali seperti ini, keran tersendiri. Tidak ada jedingnya, gak ono WC ini, bukan tempat setan. Kalau seperti ini, jeding itu tempat berzinanya setan. Ngerti? Jadi setan itu berzina di dalam kamar mandi, di dalam jeding. Makanya kata Nabi, jangan ada pakaian yang tercentel di dalam kamar mandi itu sampai nginep. Jadi usahakan kalau punya pakaian walaupun kotor, wis langsung didelep bak utawa ditokno teko jero jeding. Bake mau kan isi pakaian, durung diumbah. Nah iku ditokno teko jero jeding. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi tempat berzinanya setan. Setan mana ada nikah? Enggak ada. Dia enggak punya aturan nikah. Itu. Jadi hubungan setan wanita dengan setan laki-laki itu disebut zina karena mereka tidak memiliki hukum nikah. Itu. Jadi kembali kepada pertanyaan apa mang lali? Berwudu yang kalau tidak mengucapkan itu apakah sah? Sah. Karena sebenarnya sudah ada niat dalam hati. Cuman sebaiknya diucapkan. Iku sunnah, hukumnya sunnah. Tapi juga harus hati-hati karena di situ ada lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Krono Allah ta'ala gitu. Jadi nyebut nama Allah. Lillahi itu nyebut nama Allah. Di kamar mandi, di tempat kamu buang air, ya gak sopan. Gitu loh. Kalau di sini atau di jedingnya masjid sana kan kamar mandinya dengan tempat wudunya berbeda. Nah, itu kamu ucapkan. Karena itu sunnah. Itu. Kenapa tidak sholat tidak mengucapkan niatnya? Nah, niat itu yang pertama ya, mang wudu. Saiki niat sholat itu apakah boleh tidak diucapkan? Loh, katanya tadi an-niyatu muqtarinan bi fi'li. Niat itu bersamaan dengan perbuatan. Artinya kalau kamu berniat sungguh-sungguh wudu, niat wudumu harus sebaik mungkin. Kalau kamu niat sholat, sungguh-sungguh niat sholat, maka sholatmu sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, seikhlas mungkin.
Jadi sholat bukan karena teman, bukan karena ibu, bukan karena bapak, atau karena dilihat siapa saja. Tidak, tapi betul-betul karena Allah. Itu. Nah, sekarang masalahnya sholat itu siapa yang mengatakan niat itu termasuk wajib? Itu pun tidak wajib, hanya sunnah. Nih Imam Syafi'i gitu, sunnah tidak wajib. Tapi itu menyebabkan kesempurnaan sholat, niat itu. Tapi yang dimaksud menyempurnakan sholat, niat yang bagaimana? Niatmu yang sejak awal itu loh. Kate asar yo. Nah, kate asar aku tak sholat, bukan kate ngaji ya. Beda ya. Aku tak sholat terus ngaji. Jadi sholatnya didahulukan. Berarti di dalam hatimu sudah ada niat untuk sholat. Itu yang wajib. Itu. Nah, mengucapkan usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol, bahkan itu kalau Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, tapi imam yang lain tidak dikatakan sunnah. Nah, di sini saja ulama berbeda. Yang Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu mengatakan sunnah, mengucapkan usolli fardol isya'i dan lain-lain, tapi imam yang lain tidak. Jadi ya sebaiknya diucapkan saja. Kenapa sebaiknya diucapkan? Karena pertama, kamu mungkin ya dari rumah menuju masjid, kamu lihat macam-macam. Terus niatmu tadi bisa jadi luntur. Moro ketemu konco utawa ketemu sapa. Akhirnya lunturnya ikhlas tadi menjadi tidak ikhlas. Aku didelok kok. Aku cek ketok dadi arek sing alim. Wah, ngono ya. Malik dulu itu godaan setan memang. Selalu ada. Nah, ketika ada godaan-godaan semacam itu diluruskan kembali. Mau Allahu Akbar itu diluruskan dengan usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i dan lain-lain. Sambil mengangkat tangan Allahu Akbar. Itu. Jadi apakah sah sholatnya? Sah, tetap sah. Sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama terutama ulama salaf dulu, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan wajib. Boleh itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu dilarang. Ada yang mengatakan bid'ah. Karena Nabi memang nggak pernah mengucapkan usolli fardol maghribi, fardol isya'i. Gak tahu Nabi mengucapkan itu. Sama sekali. Tiap-tiap sholat apapun. Baik sholat malam, sholat sunnah, hajat, atau mungkin sholat tahajud, atau mungkin sholat tasbih. Nabi nggak pernah. Usolli-usollian. Tidak ada riwayat tentang Nabi mengatakan usolli. Tidak ada hadis. Kalaupun ada, barangkali hadisnya lemah. Kalau hadis lemah tidak bisa dipakai sebagai hukum. Gitu. Jadi yang hadis yang sahih, Nabi itu begitu menghadap kiblat, ya, itu langsung Allahu Akbar gitu. Tapi masalahnya hatinya Nabi Muhammad bendino bukan hanya mau sholat, tiap hari, tiap saat Nabi Muhammad itu hatinya selalu gandeng dengan Allah. Itu bedanya dengan kita. Kita melihat titik, ya melihat ayam, ya wis ketok ayam.
Tapi Nabi Muhammad enggak, melihat ayam bisa melihat Allah. Artinya apa? Disadari ayam itu adalah ciptaan Allah. Terus kemudian Nabi Muhammad banyak-banyak bersyukur ketika melihat apapun, bukan hanya ayam, melihat kambing, melihat onta, melihat apapun. Rasulullah itu bersyukur sekali pada Allah. Nah, hatinya nggak pernah lepas dengan Allah. Itu bedanya Nabi dengan kita. Nabi Muhammad datang ke tempat sholat kan selalu jadi imam. Nah, Nabi Muhammad kan selalu jadi imam. Langsung di imam, mari dikomati, langsung Allahu Akbar. Nggak pernah ada sahabat yang mengatakan Nabi pernah usolli fardhul maghribi. Nggak pernah. Itu. Ya, jadi itu perlu dipahami. Kemudian Imam Syafi'i itu berbeda 200 tahun KCI ambek Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat 200 tahun kemudian baru lahir Imam Syafi'i. Wow, KCI wakeh banget ya. Makanya zaman otomatis 200 tahun zaman kan berubah. Imam Syafi'i kemudian mewajibkan atau menyunahkan bacaan usolli fardhul asri, usolli fardhul zuhri, itu tujuannya karena zaman sudah berubah, terus semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak kehiburan-hiburan di luar, akhirnya tambah saiki ono HP, barang ono gadget ya, macam-macam internet. Nah, kadang-kadang budal nang masjid ae sik ambek ngene, ambek mlaku, kadang ambek delok ngene maneh. Itu. Kadang-kadang nang masjid sampai seperti itu. Nah, artinya hati kita seringkali lupa kepada Allah. Makanya diluruskan lagi oleh Imam Syafi'i bahwa dari rumah kita ini sudah berniat menuju Allah, ke tempat sholat menuju Allah. Allah itu tujuan loh ya. Jadi kita menuju Allah. Lah kok di tengah-tengah jalan sing ndeloki HP, sing guyon, sing ngomong-ngomongan, sing opo. Nah, itu godaan-godaan setan. Mestinya mendatangi tempat sholat atau mendatangi tempat ibadah yang lain, mungkin mau tahlilan, mau yasinan, mau apa saja, istighosa atau mau dibaan, itu dari rumah menuju tempat itu berarti menuju tempat mulia karena tempat berzikir kepada Allah. Berarti tempat itu tempat mulia. Nah, menuju tempat mulia kok omong-omongan guyon sehingga lupa pada tujuan awalnya. Nah, di situ setan memplesetkan. Nah, diluruskan kembali oleh Imam Syafi'i biar niat apa itu sholat betul-betul niat yang tulus, ikhlas karena Allah begitu. Soal sah, sholatnya sah. Itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.